Kita semua diajarkan sedari kecil untuk menghormati guru. Misalnya aja, kalian ke guru kalian di sekolahan. Atau gua ke alis sensei alias kucing rebahan. Tapi kalau gurunya kayak gini, gua juga mau banget gitu loh. Ayo ngaku aja, siapa di sini yang mau punya guru privat kayak gurunya Kain ini? Loh bang, kok bahas tentang guru? Ya jelas lah, karena pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gua harus ngapusin komentar para bocil yang komen loncat-lanjut setiap saat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat memencet tombol subrek dan like di bawah. Sekalian share sebanyak mungkin supaya semua anime yang kalian sukai bisa gua lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Enjoykan posisi rebahan kalian, como takjilnya pada dadang tetangga Pak Budi. Dan inilah dia, Tensei Kizoku episode kedua. Scene dibuka dengan menampilkan Kain dan keluarganya yang sedang makan malam bersama. Karena impian Kain, sang ayah menasihatinya untuk belajar lebih banyak lagi tentang impiannya itu. Demi bisa mewujudkan impian putranya, sang ayah berniat mencarikan guru privat untuknya. Mendengar itu saja membuat Kain menjadi senang dibuatnya. Sylvia pun turut bahagia mendengar hal tersebut. Di saat Kain yang tidak sabar menantikan guru privatnya, hal itu membuatnya membayangkan guru privatnya akan memiliki tubuh berotot atau seperti nenek sihir. Namun tak lama kemudian, Sylvia memberitahukan guru privatnya yang sudah tiba. Mendengar yang membuat Kain langsung melihatnya lewat jendela dan berniat untuk menghampiri mereka secara langsung. Gua juga mau bang. Setelah terjatuh tepat di atas bapau alami, pelayan Kain mengenalkan guru privat baru tuan mudanya itu yang bernama Millie dan juga Nina. Setelah itu, terlihat Millie dan Nina yang sedang mengenalkan diri mereka di hadapan Pak Garm. Di saat mereka yang tengah gugup, Millie mengomeli Nina yang masih mengenakan penutup kepalanya itu. Kain pun dibuat terkejut karena mendapati Nina yang ternyata adalah seorang elf. Pak Garm kemudian meminta mereka untuk tidak perlu sungkan padanya. Pak Garm juga memberitahukan mereka berdua yang memiliki waktu 3 tahun untuk mengajari Kain tentang semua hal. Millie kemudian mengajak Kain untuk langsung memulai sesi mengajar mereka. Untuk latihan pertama, Millie meminta Kain untuk menunjukkan skill berpedang yang ia miliki. Hanya dengan beberapa ayunan pedang, Millie sudah dapat menilai Kain yang sangat berbakat dalam berpedang. Bahkan Nina menganggap Kain yang dirasa lebih kuat dari Millie. Mendengar membuat Millie berniat mengetesnya, dan dirinya mengajak Kain untuk latih tanding dengannya. 2 ayunan pedang sudah cukup membuat Millie terkejut dan tak percaya bahwa Kain adalah bocil berumur 5 tahun. Mereka semakin dibuat terkejut karena mengetahui Kain yang baru saja menerima pembaptisan. Kain kemudian memberi tanda untuk memulai kembali latihan mereka. Merasa kewalahan, Millie pun meminta Kain untuk berhenti dan dirinya meminta Nina untuk mengambil alih dengan mengajari Kain tentang sihir. Diketahui Nina yang dikaruniai sihir level 3 dari Dewi Sihir. Namun ketika dirinya hendak mengajari Kain dari basic, Kain yang sudah bisa melakukannya nampak menunjukkan bakatnya itu. Nina pun dibuat kagum karena mendapati bocil 5 tahun yang bisa melemparkan sihir tanpa mantra. Ditambah Kain yang bisa menggunakan semua elemen. Millie kemudian berbisik pada Nina yang merasa mereka tidak akan bisa mengajari apapun pada Kain. Tak lama berselang, mereka berdua dibuat semakin terkejut karena mendapati Kain yang bisa menggunakan item box. Singkat waktu, setelah mengakui betapa jeniusnya Kain, mereka yang hendak mengajari sihir tingkat lanjut membuat mereka harus belajar di luar tempat latihan karena takut jika tempat itu akan hancur di saat mereka berlatih nanti.
Mereka pun memutuskan untuk berlatih di luar setelah mendapat izin dari sang bapak. Pak Garm pun mengizinkannya, namun dengan syarat mereka yang harus pulang sebelum matahari terbenam dan pergi tidak terlalu jauh dari kota. Sekeluarnya mereka, Kain nampak sangat bersemangat karena pada akhirnya dirinya bisa melihat dunia luar yang ia inginkan dari dulu. Setibanya mereka di tempat yang agak jauh dari kota, mereka pun berniat berlatih di sana. Nina, makaseta. Makasareta. Nina kemudian meminta Kain untuk melemparkan sihir tingkat menengah ke arah batu besar yang berletak tak jauh dari sana. Ya. Edan sekali, Milly dan Nina dibuat terkejut karena melihat kekuatan sihir Kain yang gak ada otak. Mengetahui Kain yang tak kehabisan mana, hal itu membuat keduanya semakin terkejut dibuatnya. Di tengah itu semua, Milly dan Nina meminta Kain untuk diam sejenak karena mereka berdua yang mendengarkan sesuatu dari dalam hutan. Dan sesaat kemudian, setelah berhasil membasmi seekor killer rabbit, mereka berdua nampak kagum karena item box Kain yang sangat praktis, di mana mereka memberitahukan butuh uang yang sangat banyak untuk membeli sebuah tas sihir. Setelah itu, mereka pun berniat melanjutkan perburuan dan Milly menyerahkan pencarian pada Nina. Sachi. Ita. Kain yang kagum dengan skill Nina barusan, hal itu membuatnya berniat untuk mencobanya juga. Sachi. Hontoda. Killer rabbit ga 300 meter saki ni 4 hiki. Mereka pun terkejut karena skill Kain yang bisa mengetahui jumlah pasti para monster. Dan pada akhirnya, mereka pun mencoba untuk berhenti memikirkan soal bakat Kain yang benar-benar di luar nalar. Kain yang mendapati seekor killer rabbit yang kabur ke dalam hutan membuatnya ingin mengejarnya. Namun Milly dan Nina melarangnya masuk ke dalam sana. Karena hutan itu adalah hutan yang sangat berbahaya. Karena di dalam sana terdapat monster yang dirasa terlalu kuat bagi mereka. Di mana diketahuilah beberapa puluh tahun sekali luapan monster akan terjadi, yang mana itu artinya para monster akan menginvasi kota dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun Kain berkata dirinya paham, namun dalam hati dirinya ingin memasuki hutan itu suatu saat nanti. Singkat cerita, Kain pun dibuat terkejut karena mendapati levelnya yang naik cukup banyak hanya dengan membasmi beberapa killer rabbit. Dan ternyata Kain memiliki pasif skill yang membuatnya bisa menaikkan 100 kali lipat EXP. Dirinya pun tahu itu pasti ulah para dewa. Dirinya juga takut akan diawasi atau bahkan dieksekusi oleh pemerintah Wakanda. Singkat waktu, di saat mereka yang hendak mengambil misi di guild, resepsionis di sana mengira Kain adalah petualang cilik. Namun Kain memberitahukan umurnya yang belum cukup untuk mendaftar menjadi petualang. Setelah Nina memberitahukan Kain adalah putra Pak Garm, resepsionis tadi pun terkejut dan langsung mengubah cara bicaranya menjadi jauh lebih sopan. Kain von Silford desu. Yoroshiku onegai shimasu. Tak lama berselang, seseorang yang banyak lagak datang dan menggoda Milly di hadapan Kain. Setelah menertawakan dan memaksa mereka untuk menuangkan minuman, terlihat Nina yang hampir disentuh oleh pria goblok itu. Dan bahkan, Milly yang mau membantu nampak ditahan oleh dua bawahan si goblok. Namun sebelum bisa menyentuhnya, Kain nampak menghentikannya dan mengenalkan dirinya yang seorang murid dari Milly dan juga Nina. Mengira Kain akan dalam bahaya, namun ternyata setelah tumbang satu kali, NPC goblok itu bertanya-tanya siapakah Kain sebenarnya. Kain pun hanya bisa menjawab dirinya adalah seorang putra Earl yang bernama Garm von Silford.
Bukannya malu karena telah ditumbangkan oleh bocil 5 tahun, si goblok ini malah menyerang Kain sekali lagi dengan serangan dadakan. Merasa terpojokan, NPC idiot ini berniat untuk menggunakan pedangnya. Meski khawatir, namun Millie dan Nina tak bisa melakukan apapun dalam kondisi seperti itu. Kain yang nampak tenang pun membuat NPC Dajjal tadi menjadi murka dalam seketika. Setelah berhasil mengusir satu kroco, Kain yang mendapati Millie yang diancam oleh kroco yang lainnya, namun diri tidak peduli dan langsung melempar keluar mereka dari sana. Setelah berterima kasih pada Kain, mereka yang hendak melupakan apa yang baru saja terjadi, membuat Millie mengajak Kain untuk berangkat ke hutan. Tak terasa, 3 tahun pun telah berlalu. Kain yang saat ini berumur 8 tahun mendapati Sylvia yang memberitahukan Millie dan Nina yang menolak perpanjangan kontrak mengajar Kain. Mendengar yang membuat Kain memberitahukan seorang petualang tak boleh menetap di satu tempat. Kain pun berniat memberikan sesuatu sebagai hadiah untuk mereka. Karena selama 3 tahun, Millie dan Nina sudah merawatnya dengan sangat baik. Setelah mengingat tentang mereka yang sangat ingin tas sihir, hal itu membuat Kain memasuki hutan untuk berburu material. Karena Millie yang sangat menyukai warna merah, Kain nampak mendatangi Blood Ogre untuk mewarnanya. Dan untuk Nina, warna hijau yang disukainya, Kain ambil dari Earth Dragon. Kain yang mengcasting 2 pilar api. Hal itu membuat para penjaga panik karena mengira luapan monster telah terjadi di kota mereka. Di lain sisi, Kain tidak menyadari bahwa dirinya baru saja ngeprank satu kota tanpa disengaja. Merasa materialnya sudah cukup, Kain pun kembali menggunakan teleportnya. Singkat waktu, setelah membasmi para monster di hari terakhir kontrak mereka, Millie dan Nina nampak menghampiri Kain untuk memuji kerja kerasnya selama 3 tahun. Kain yang berterima kasih pada mereka berniat untuk memberikan tas sihir buatannya sebagai hadiah. Mereka pun terkejut karena Kain yang berkata dirinya yang telah membuat kedua tas itu. Setelah mengetahui bahan pembuatnya yang berasal dari 2 monster yang sangat kuat, meskipun shock, namun Millie tetap memberitahukan bahwa party rank A saja belum tentu bisa mengalahkan salah satunya. Mereka berdua pun dibuat kembali terkejut karena tas sihir yang mereka terima itu memiliki kapasitas yang meski dirasa B aja oleh Kain, namun karena bisa menampung satu istana tempat tinggalnya, Millie pun shock bukan main mendengarnya. Millie kemudian meluruskan tas sihir yang ia inginkan hanya akan mampu menampung satu kereta kuda saja. Dengan kata lain, tas sihir buatan Kain itu memiliki peringkat setara dengan harta negara. Takut akan menjadi incaran orang jahat, Kain pun mencoba menenangkan mereka karena tas sihir mereka yang bisa menyusahkan diri terhadap tuan mereka yang telah diatur oleh Kain. Mereka pun menganggap tas sihir itu yang sudah melebihi harta negara. Meski begitu, Millie dan Nina tetap menerimanya dan berterima kasih pada Kain dengan cara yang membuat kita semua, para Nigentropus Jomblo Erectus ini, menjadi iri melihatnya. Kainが大人になってもし助けてほしいときは言いなさい。ありがとうございました。Dan ucapan itu menjadi salam perpisahan sekaligus menyudahi kontrak guru dan murid di antara mereka. Scene ditutup dengan Kain yang diomeli oleh bapaknya karena dirinya dan timnya yang telah diprank oleh anaknya sendiri. Dan berakhir lalu cerita anime Tensei Kizoku episode kedua. Saatnya kita review jujur. Satu komentar utama, gua iri banget. Kalian sudah sepatutnya iri sama Kain. Di umur 8 tahun aja, di umur dimana kita masih main gundu, masih main petak umpet, masih main rental PS, masih main kartu Yu-Gi-Oh tapi mainnya ditepok-tepok. Lah ini, Kain udah dapat investasi 2 wanita mantep yang udah nawarin diri untuk ngajarin Kain saat sudah dewasa nanti. Ngajarin apaan tuh? Yah, kita yang Nigentropus Jomblo Erectus
cuma bisa diem. Dan endingnya nyari saus buat jadi bahan. So, untuk rating episode kali ini adalah 9,8/10. Sangat cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye-bye.